mengejutkan. Akhirnya, inilah tanggapan Jokowi perihal ribut-ribut pernyataan SBY. Hari ini Jokowi jadi sorotan karena viral bagi sembako dari mobil. Publik menilai, sekelas dia, apa caranya begini? Beredar video yang memperlihatkan mobil RI1 alias kendaraan dinas Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sembako di tengah wabah corona. Video yang viral di media sosial ini diunggah oleh akun Instagram @jakarta_terkini pada Kamis 9 April. Menurut penjelasan akun @jakarta_terkini, kejadian dalam video itu terjadi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis. Tampak dalam video itu, sejumlah pasukan pengamanan presiden atau yang kita kenal dengan Pas Pampres mengawal mobil RI1 yang berhenti di depan para Gojek yang sedang parkir. Sekitar 5 anggota Pas Pampres berada di samping mobil bertugas menjaga jarak antara pengemudi ojek online dan mobil RI1. Mereka memakai masker dan sarung tangan. Salah satu Pas Pampres kemudian membuka bagasi mobil. Ia dengan cepat mengeluarkan kantong-kantong yang diduga berisi sembako. Anggota Pas Pampres lainnya membantu menyerahkan sembako tersebut kepada para pengemudi ojek online. Setelah kantong-kantong di bagasi mobil diserahkan semua, terlihat seorang anggota Pas Pampres berlari dari belakang. Ia membawa kantong lain dan memasukkannya ke bagasi saat mobil melaju. Sementara itu, Pas Pampres lain yang mengendarai motor bertugas mengatur lalu lintas. Ada kendaraan lain yang juga mengawal mobil dinas presiden ini. Cara bagi-bagi sembako yang dilakukan Presiden Jokowi ini menuai kecaman dari warganet. Seperti warganet di Twitter @fahrisalam yang berkomentar, "Harus banget ya, sekelas presiden masih pakai cara begini. Haduh." Cuitan itu kemudian diunggah oleh penulis Aan Mansur. Gimmick governance. Sejumlah warganet di Instagram juga mempertanyakan cara Jokowi membagikan sembako seperti dalam video viral itu. Itu dari Pak Jokowi langsung dari uang pribadinya atau dari uang rakyat Indonesia melalui Pak Jokowi? Tanya seorang warganet. Emang harus ya, itu mobil sedannya pakai diisi ulang segala. Kenapa nggak langsung dikasih aja? Kritik warganet lain. Seorang warganet juga meminta Jokowi untuk membagikan sembako kepada kelompok masyarakat lainnya, tidak hanya kepada ojek online saja. Jadi bagaimana tanggapan Jokowi terhadap pernyataan SBY? Sebelum itu, mari kita bahas. Pemerintah harus cermati isi pesan SBY soal penanganan corona ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN Saleh Partonan Daulay meminta pemerintah mencermati isi pesan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya Presiden ke-6 RI, dalam laman Facebooknya terkait penanganan wabah corona yang melanda Indonesia. Menurut Saleh, apa yang disampaikan SBY merupakan suatu peringatan agar pemerintah serius melakukan penanganan wabah virus dan tidak salah dalam mengambil kebijakan. Dalam keadaan darurat seperti sekarang, pemerintah dituntut untuk tegas dan tepat dalam mengambil kebijakan agar tidak ada hal yang saling tumpang tindih. Ini adalah salah satu tafsir yang disampaikan SBY terhadap proses politik yang terjadi di dewasa ini. SBY juga memberikan saran dan masukannya kepada masyarakat dan pemerintah. Tujuannya agar semuanya bisa bersatu padu menghadapi virus corona ini, kata Saleh. Anggota Komisi 9 DPR RI ini menjelaskan, apa yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu perlu untuk direnungkan semua pihak. Hal yang paling banyak disorot oleh SBY dalam pernyataan itu adalah mengenai keluarnya Perpu soal APBN. Saleh memandang Perpu itu semestinya tidak keluar jika pemerintah mengajukan APBN perubahan. Soal waktu, menurutnya APBN perubahan juga dapat diselesaikan lebih cepat. Apalagi semua fraksi di DPR, kata Saleh, sangat memahami situasi yang terjadi saat ini. SBY seperti ingin menegaskan
bahwa situasi darurat jangan melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya agar sesuai dengan konstitusi, aturan perundangan, paparnya. Sebagai mantan presiden, saya kira SBY telah memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, kita perlu mendengar dan mempelajari apa saja yang disarankan dan diusulkan. Tidak perlu a priori. Apalagi merasa terganggu, tambah Saleh menjelaskan. Jadi, apa tanggapan Jokowi? Jokowi ambil keputusan, harus hati-hati, jangan gerasa-gerusu. Presiden Joko Widodo berbicara mengenai pengambilan keputusan terkait virus corona atau COVID-19. Jokowi mengatakan, mengambil keputusan dalam menghadapi pandemi COVID-19 harus dilakukan secara berhati-hati, cermat, serta berdasarkan pertimbangan mendalam. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya harus hati-hati dan tidak gerasa-gerusu, kata Presiden dalam konferensi pers Kamis 9 April 2020. Misalnya, menurut Presiden, mengenai kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB, yang harus melalui izin atau keputusan Menteri Kesehatan Menkes, serta penerapan PSBB yang tidak dilakukan di semua daerah. Karena kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah, katanya. Menurut Presiden, penerapan PSBB memiliki konsekuensi penutupan kantor, liburan sekolah, pembatasan kegiatan peribadatan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Oleh karena itu, sebelum memutuskan pemberlakuan PSBB di suatu daerah, terdapat sejumlah faktor yang menjadi persyaratan atau pertimbangan, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, dan tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologi. Besarnya ancaman lingkungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Itu penting sekali. Sekali lagi, kita tidak ingin memutuskan itu gerasa-gerusu, cepat tetapi tidak tepat, cetus Jokowi. Selain itu, Jokowi mengambil tindakan. ASN, TNI Polri, pegawai BUMN dilarang mudik. Presiden Joko Widodo melarang dengan tegas para aparatur sipil negara, personel TNI Polri, serta pegawai BUMN untuk mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau yang kita kenal dengan Jabodetabek, yang menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia ke daerah-daerah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video Kamis 9 April 2020. Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik, ujar Jokowi. Namun, untuk masyarakat umum, Jokowi belum melarang mereka mudik. Ia mengatakan bahwa sejauh ini masih memberi izin masyarakat untuk mudik. Meski demikian, Jokowi menyadari bahwa mudik juga bisa menjadi medium penularan COVID-19 ke para masyarakat di desa. Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi epicentrum COVID-19. Ia pun membuka kemungkinan larangan mudik bagi masyarakat tetap ada. Hal itu akan diputuskan setelah melihat pelaksanaan mudik oleh masyarakat. Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan untuk itu, ujar Jokowi. Tapi sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi, sudah saya sampaikan penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek untuk warga agar warga mengurungkan niat untuk mudik, kata Jokowi. Kata netizen, nggak mudik dapat duit plus THR, mudik nggak dapat duit, nggak butuh duit, nggak mudik. Netizen pun meminta Jokowi, Pak Presiden, jangan mudik juga ya, janji ya. Bagaimana menurut pendapat Anda?